فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu, akhwan, kita telah mengambil mud dan mundu, kemudian hattal jarrah. Dan ini pembahasan penting yang kita tidak lewati perinciannya dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Jurumiyah maupun Mutammimah. Maka ingat-ingat berkaitan dengan mud dan mundu. Nah, yang dia bisa memiliki beberapa keadaan. Ada berapa keadaan yang disimpulkan pada pertemuan yang lalu, Iqbal? Nah, i'rab dari mud dan mundu. Ada 4 keadaan. Taib, yang bisa kita ringkas menjadi 2 keadaan saja, yaitu apa? Sebagai apa dan sebagai apa? Nah, yang pertama di-i'rab sebagai huruf, yang kedua di-i'rab sebagai isim. Kemudian i'rab sebagai isim ini bisa apa? Digolongkan atau dibagi lagi menjadi apa? 2 lagi, yaitu apa? Isim yang mansub, secara mahal, ya, mansubun mahallan, ala dzarfiyah. Kemudian yang apa? Sebagai apa? Mubtada atau khabar. Taib. Dan yang mansub mahallan ini bisa dibagi jadi 2 lagi, jatuh setelahnya jumlah ismiyah atau yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, ini penggambaran. Kalau sudah tergambar seperti ini mudah, kawan. Dan pembahasan kita di sini pada kondisi pertama, yaitu mud dan mundu ketika menjadi huruf jar. Ketika menjadi huruf jar, dia punya kekhususan apa, Ismail? Tidak menjarkan kecuali isim zaman. Taib. Ketika menjarkan isim zaman ini, dia punya berapa makna, Ibrar? Mud dan mundu. Rifki, 2 saja, yaitu bermakna ibtidaiyah, bermakna min. Yang kedua bermakna fi, dzarfiyah. Taib. Nah, kapan bermakna min ibtidaiyah? Indak Hudzaifah. Ketika setelahnya menunjukkan zaman madhi. Contohnya mundu, mud. Kalau sudah mundu, ya mundu. Ma ra'aituhu
mud usbu'aini. Tayyib. Apabila majrurnya itu madhi, maka bermakna min, semenjak. Aku hendak melihatnya semenjak 2 pekan. Misalnya, tayyib, ma raja'tu Al-Quran apa? Kasih mud al-mud yaumina, berarti maksudnya apa? Ma raja'tul Quran mud yaumina. Hendak ya Kak Ukasha. Maknanya apa? Bermakna fi, berarti aku hendak meraja Al-Quran pada hari ini. Ini mud dan mundu. Cuman biasanya memang untuk mayoritas ya kawan, penggunaan mud dan mundu itu makna pertama pada makna min ibtidaiyah. Baik. Adapun sebagai isim maka dia mansub mahallan ala dzarfiyah ketika diidhafahkan pada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ji'tu mudh adzanal muadzin. Tayyib. Atau talabtul ilma mudh ana syabun, misalnya. Kemudian berkaitan dengan hatta jarrah. Ini juga memiliki beberapa hal yang harus dipahami dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya ada berapa alif? Hatta jarrah. 2, yaitu menjarkan isim zahir dan sharih. Yang kedua, menjarkan masdar muawwal dari an mudmarah wujuban bersama dengan fi'il mudhari'nya. Tayyib. Dari isi makna bisa bermakna ghayah, ta'lil, juga bermakna istifna. Ini kemarin yang kita ambil. Mayoritas bermakna ghayah, bermakna sampai. Yang bermakna ta'lil, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, walaupun juga memiliki kemungkinan makna ghayah bisa. Sedangkan yang bermakna illa, sebagaimana dicontohkan di sini, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sekarang kita masuk pada huruf yang ke-16. Hasya. Kemarin ada tugasnya. Tugasnya apa, Yusuf? Laisal ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Ini bait hikmah bagus, ini bait syair ya. Maknanya apa? Tayyib. Dan ini bagus untuk dorongan seorang mukmin memiliki sifat apa? Sifat jud, sifat samahah. Pemberian dari harta yang berlebih bukanlah suatu bentuk kedermawanan yang sejati. Kecuali engkau memberi dalam keadaan di sisimu itu harta yang sedikit, baru itulah
kedermawanan yang hakiki, yang sejati. Baik, sekarang kita masuk pada hasya. Ala thalathati aujuh. Hasya ini punya 3 wajah juga. Sebagaimana kita dapati yang memiliki beberapa wajah sebelumnya pada mud dan mundu, bisa sebagai huruf, bisa sebagai isim. Adapun hasya di sini ya kawan, punya 3. Yang pertama antakuna lil istithna, digunakan sebagai pengecualian, sebagai istithna. Wahia ala wajhain, dan sebagai istithna pun ini terbagi menjadi 2. Yang pertama harfu jar, ya, harfu jar syabih bizzaid, tajurul mustathna, nahwu qamal qaumu hasya zaidin. Yang kedua sebagai fi'lan madhiyan muta'addiyan jamidan, fi'il madhi muta'addi tapi jamid, tidak bisa ditasrif. Wa hadza qalilun bin nisbati lil awal, dan ini sedikit kalau dibandingkan dengan penggunaan yang awal tadi sebagai huruf jar. Contohnya nahwu qamal qaumu hasya zaidan. Qamal qaumu hasya zaidan sebagai fi'il madhi yang bermakna kecuali. Qaum itu berdiri kecuali Zaid. Taib, dia muta'addi, berarti Zaidan i'rabnya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa? Ukasha. Hasya Zaidan. Karena hasya sebagai fi'il muta'addi jamid, berarti Zaidan sebagai maf'ulun bih. Wal fa'il mustatir taqdiruhu hasyal qa'imu minhum Zaidan. Ya, kalau ditanya fa'ilnya mana, fa'ilnya mustatir taqdiruhu al-qa'imu minhum Zaidan, hasyal qa'imu minhum Zaidan. Berarti mudahnya qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il dari qama, kemudian apa? Hasya i'rab sendiri fi'il madhi. Tayyib, fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya mustatir. Untuk menunjukkan mana atau takdirnya bagaimana, diambil dari apa? Dari jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya qamal qaumu, berarti apa? Fa'il mustatir takdiruhu al-qa'im, al-qa'imu minhum. Kemudian Zaidan sebagai maf'ulun bih. Ini penggunaannya sedikit, dari si makna sama, bermakna istitsna. Qaum itu berdiri kecuali Zaid. Adapun untuk yang pertama, kawan, tayyib, untuk yang pertama qamal qaumu hasya Zaidin, maka ini lebih banyak penggunaannya. Berarti sama seperti ghair. Kalau diubah menjadi ghair, bagaimana? Qamal qaumu alif. Kalau hasya diubah menjadi ghair, jadinya bagaimana dalam pembahasan mustathna? Ghairu atau ghaira? Qamal qaumu, ini tam mujab. Ini kan sempurna sudah tahu. Qamal qaumu berarti salahnya apa?
mansubun alal istitsna. Naam, qamal qaumu ghaira Zaidin. Ya, ghairu boleh enggak? Wujub, ini wajib untuk sebagai apa? Wujubnya nasab, wajib nasab. Karena tam mujab. Taib. Yang kedua, antakuna fi'lan muta'addiyan mutasarrifan. Hasya yang kedua, kawan. Wajah yang kedua ini dari hasya, yaitu bisa menjadi fi'il muta'addi mutasarrif. Bisa ditasrif. Kalau tadi sebagai bermakna istitsna, dia muta'addi jamid. Yang kedua, muta'addi mutasarrif dari hasyaituhu bimakna istatsnaituhu. Hasya yuhashi. Naam. Taib jadi fa'ala yufa'ilu. Naam. Bermakna istatsnaituhu wa taqulu uhashi, aku kecualikan dia. Naam, hasyaituhu, aku kecualikan dia. Hal ini pembahasan fi'il, tidak ada kaitannya dengan huruf jar. Paham? Kemudian at-takuna litanzihi faqat. Fatunazzihu ma ba'daha minal aib. Wajah yang ketiga dari hasya, hasya ini untuk tanzih saja, untuk mensucikan. Nah, bermakna unazzihu. Fatunazzihu ma ba'daha minal aib, sehingga engkau sucikan apa yang setelah hasya itu dari aib-aib. Fatakunu isman muradifan li kalimati tanzihin, sehingga hasya itu menjadi isim, ya, dalam kondisi menjadi isim yang bersinonim, ya, dengan kata tanzih, allati hiya masdar nazzaha, yang merupakan masdar dari nazzaha. Nazzaha yunazzihu tanzihan. Fatunsabu alal maf'uliyatil mutlaqah, sehingga dia dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq. Taqul hasya lillah, hasya lillah. Asalnya apa? Hasyan lillah, ay tanzihan lillah. Taib. Asalnya hasyan lillah, tanzihan lillah. Wa yasihu an yuqala fiha hasya lillah kama fil ayatil karimah, dan juga sahih dikatakan padanya hasya lillah dengan apa? Menghilangkan tanwin, sebagaimana dalam ayat. Wa yasihu kadzalika hasyallah bi ghairillah, hasyallah dengan apa? Dengan diidhafahkan. Maknanya sama, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hasya lillah seperti makna apa? Subhanallah. Paham? I'rabnya persis, ikhwan. Subhanallah maknanya kan juga naam, subhana ini sebagai maf'ul mutlak dari fi'il usabbihu subhanallah. Ini juga hasyan lillah, hasya sebagai apa? Maf'ul mutlak. Berarti kan catatan kaki nomor 2. Hasan, ya, bitanwin, maf'ul mutlak mansubun bil fi'lil mahdhuf wujuban. Alladzi min ma'nahu, ya, maf'ul mutlak yang mansub dengan fi'il mahdhuf wujuban dari maknanya, yaitu unazzihu. Takdirnya unazzihu. Unazzihu hasya lillah. Naam, walillah jar majrur muta'alliqan biha. Berarti persis sama seperti apa? Seperti subhanallah.
Makanya jangan bingung dalam mengartikan. Wa qulna hasya lillah. Kami katakan hasya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma hasya lillah bi ghairi tanwin fallamu ba'dahu silatun wa taukid. Nah, maka lam setelahnya itu adalah silah wa taukid atau secara nahwu zaidah, huruf zaidah. Wal lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun. Dalam lafdzul jalalah mudhafun ilaih majrur. Kama yasihu an yuqala fiha hasyallah bi ghairi lam az-zaidah bainal mudhafi wal mudhaf ilaih. Nah, tayyib. Jadi kenapa kok hilang tanwinnya? Karena dia diidhofahkan. Paham? Hasyallah asalnya. Ya, hasyallah. Berarti i'rabnya sama, masih sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Paham? Hasyallah maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf. Naam, taqdiruhu unazzihu hasyallah. Kemudian wa huwa mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Seperti usabbihu subhanallah. Adapun ketika hasya lillah sudah tanpa tanwin tapi ada lam, makanya lam ini harus di'rab sebagai wasilah wa taukid. Dia sebagai zaidah, tambahan saja. Naam. Sedangkan Abdul Jalal Allah mudhafun ilaih. Paham? Ini hasya bagus untuk apa? Membuka ikhwan wawasan kita secara sempurna tentang hasya. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah pada kondisi pertama ketika dia menjadi huruf jar syabih bizaid. Ya, huruf jar syabih bizaid yang bermakna istitsna. Nam qamal qaumu hasya zaidin. Huruf jar syabih bizaid sehingga dia apa? Memiliki makna baru tapi tidak membutuhkan muta'allaq. Tayyib. Wal ma'niyah huna hiya al-jarah asy-syabiha bizaidah wa ma'naha al-istitsna. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Yang huruf jar, ya hasya yang berupa huruf jar yang memiliki yang syabih bizaid yang maknanya istitsna. Kemudian ke-17 dan 18, khala dan ada. Khala wa ada. Wa huma 'ala al-wajhain wal wajhul awwal huwa al-muradu fi hadzal bab. Bermakna istitsna juga ya kawan. An yakuna harfai jarrin bi makna illa. Al-istithna'iyah nahwu qamal qaumu khala zaidin wa ada amrin. Ini sudah kita lewati kalau ini dalam pembahasan apa? Mustatsna, dalam jurumiyah ada, dalam mutamimah ada, ya kan? Kemudian yang kedua an yakuna fi'laini muta'addiyain nasibaini lil mustatsna. Naam. Dia berupa fi'il muta'addi yang menasabkan mustatsna. Naam, qamu khala zaidan wa'ada amran. Taib qamu khala zaidan wa'ada amran. Berarti untuk yang kedua ini khala sebagai fi'il. Kemudian zaidan sebagai apa? Maf'ulun bih. Wa idza sabaqata atau wa idza subiqata bima al-masdariyah fala yajuzu ila hadzal wajh fi ma. Apabila didahului dengan ma masdariyah maka tidak boleh kecuali untuk wajah yang kedua ini yaitu sebagai fi'il, karena ma masdariyah tidak masuk pada apa? Pada huruf, ya kan? Ma sudah huruf masdar.
tidak bisa masuk pada huruf jar. Sehingga kalau qamu ma khala Zaidan. Nah, untuk yang ini sudah lewat, ikhwan. Tinggal diingat-ingat. Nah, pembahasan mustatsna pada mutammimah untuk murajaah, karena kayaknya pada lupa pembahasan mustatsna. Untuk apa? Besok didatangkan contoh-contoh mudah untuk mengi'rabnya. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Antum murajaah pembahasan mustatsna, untuk kita bahas ringkas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta